warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pak. Gak mau masa kayak gitu? Lupa ya? Kalau pagi bilang selamat pagi, jawabnya seperti ini ya. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Itu ya. Siap, Ya, semangat belajarnya, oke? Kita ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Semangat. Nah, terima kasih, semangat sekali. Oke, ini mana ya Mbak Mega ya? Apakah tidak masuk? Tidak, Pak. Tidak masuk. Jadi gini ya anak-anak ya, walaupun kita ini belajarnya daring, tetapi tetap sama, tetap sekolah gitu ya, tetap belajar. Yang membedakan tempatnya saja. Kalau dulu kita belajar tatap muka di sekolah, kalau sekarang kita belajar di rumah, lewat rumah. Jadi tetap semangat gitu ya. Tolong Mbak Puji nanti temannya Mbak Mega dikasih tahu ya, untuk tetap semangat belajar. Jadi jangan sampai tidak ikut pelajaran. Oke? Oke, Pak. Oke. Kali ini kita akan belajar tema 9, kayanya negeriku, subtema 1, pembelajaran 1, kekayaan sumber energi Indonesia. Sebelum mengawali pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan untuk sekarang tanggal berapa ya, Mas Priyo? Tanggal berapa sekarang? 10, Pak. Nomor absen 10 siapa? Mbak Puji kah? Ayo Mbak Puji. Iya, Pak. Oke, monggo Mbak Puji memimpin doa. Iya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Doa selesai. Nah, terima kasih Mbak Puji. Oke. Setelah ini jangan lupa ya untuk mengisi absensi di grup WhatsApp. Oke. Oke, Pak. Oke. Baik anak-anak, kita menyanyi lagu dulu, lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air pusaka Indonesia dulu Indonesia tanah pusaka
Indonesia sejak dulu tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir kita dibuat dibesarkan Bunda tempat tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Nah, tadi ya lirik tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ini menunjukkan sikap cinta kita terhadap bangsa Indonesia, tanah air Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Gitu nggih? Nggih, Pak. Mas Priyo tadi mandi apa belum ya? Sudah, mandi? Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Yang lainnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ini yang satu siapa? Bu Femi ya, Bu? Mbak Femi, sudah mandi? Kok saya lagi, Pak? Pak, muridnya 3. Pak, bukan saya. Soalnya ada kelihatan dari sini. Ya. Iya. Tadi Bu Puji, Pak. Mbak Puji, Mas Priyo, dan Mbak Genduk, Pak. Oh iya, Mbak Genduk, maaf Pak Is lupa. Mbak Puji. Sama muridnya kok lupa. Iya, Pak Is kan sudah tua. Mbak Puji, Mas Priyo, Mbak Genduk, tadi sudah mandi kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, mandinya pakai apa? Air. Air. Pakai air ya, bukan pakai pasir ya. Kalau pakai pasir berarti apa? Tayamum, Pak. Iya, alhamdulillah tadi sudah mandi, sudah bagus, sudah cantik. Itu ya, mandinya pakai air. Nah, ngomong-ngomong tentang air, selain untuk mandi, air itu juga bermanfaat untuk apa saja ya? Minum. Untuk minum. Oke, betul. Mencuci. Selain itu? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman, betul sekali. Ada lagi? Memasak. Apa? Memasak, Pak. Memasak, oke. Nah, selain untuk yang disebutkan tadi, air juga berfungsi atau bermanfaat sebagai sumber energi. Nah, kan gambar ini gambar apa? Turbin, Pak. Turbin, Pak. Gambar turbin? Kincir Betul. air. Gambar kincir air. Nah, di sini ada gambar kincir air dan bisa memutar Turbin. ya. memutar turbin dan dapat menghasilkan sebuah energi. Energi tadi disalurkan ke rumah-rumah untuk apa? Penerangan dan juga untuk apa? Halo. Hai. Hai. Halo. Nah, untuk apa Mbak Genduk? Untuk listrik, Pak, biar nyala. Iya, untuk menghidupkan listrik. Bagaimana prosesnya? Air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan
dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Proses terjadinya dari aliran air menjadi sebuah listrik, ya. Iya, Pak. Masya Allah, Pak Is minta maaf sampai kelupaan. Tadi belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Kemudian agar mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan energi. Nah, kita singgung tadi ya. Kemudian siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Yang keempat, siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan kepedulian. Yang kelima, siswa dapat membuat peta pikiran untuk memahami hubungan manusia dengan lingkungan. Dan teknik penilaian yang akan kita lakukan yaitu ada 3. Yang pertama, teknik penilaian sikap atau afektif, yaitu observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, pengetahuan atau kognitif, ini secara tertulis, yaitu untuk unjuk kerja membuat peta konsep. Nah, di sini ada sebuah penjelasan antara air dan listrik, ada keterkaitan ini ya. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Ngomong-ngomong masalah kincir air yang bisa membangkitkan energi listrik, kalau dalam pelajaran sebelumnya disebut apa? Pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air itu, Mbak Gendut. Apa, Pak? Pembangkit listrik yang menggunakan bantuan air disebut apa? PLTA. PLTA, betul sekali. Mas Priyo sudah paham ya? Bentuknya PLTA itu bagaimana? Prosesnya tadi bagaimana? Jadi aliran air itu mengalir dan menggerakkan turbin. Oke, turbin memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Di tempat Mas Priyo ada nggak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA terdekat? Ada? Di Malang Bendungan Karangkates. Iya, Karangkates ada di situ pembangkit listrik. Rumah saya juga dekat, Pak, sama bendungan, Pak. Apa namanya? Bendungan Sengkoro, Pak. Oh iya, kalau di tempat Pak Is juga ada. Ini Waduk Wonorejo itu juga menghasilkan listrik tapi tidak besar. Oke. Setelah itu kerjakan LKPD-nya. Link sudah dikirim ke grup WhatsApp. Oke. Ada 3 soal. Pak Is kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Ya, Pak. Mbak Puji. Ya, Pak. Dikerjakan yang nomor 1, dijawab ya. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Untuk menggerakkan kincir air, Pak. Iya, untuk menggerakkan turbin, betul sekali. Jempol buat Mbak Puji. Sekarang yang nomor 2, Mbak Gendut. Mengapa Ya, untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Karena untuk memanfaatkan airnya itu agar berubah menjadi energi listrik. Iya, betul sekali ya. Mas Priyo mungkin bisa menyempurnakan? Iya, supaya airnya terkumpul sehingga tekanannya lebih besar, Pak.
Betul sekali. Iya. Jadi kalau di bendung gitu ya, nanti tenaga airnya yang akan memutar turbin akan sangat besar. Jadi diperlukan bendungan. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali, pintar semua. Nah, coba diperhatikan ini. Tadi PLTA menghasilkan energi listrik dan disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, di sana diubah menjadi atau dimanfaatkan untuk penerangan, salah satu contohnya ya, untuk menghidupkan lampu. Perhatikan ini ada gambar lampu. Lampunya bagaimana keadaannya? Mati, Pak. Lampunya padam. Jika saklarnya dinyalakan, maka akan Nyala. lagi akan padam, dinyalakan akan menyala. Dari proses ini, Karena energi listrik dirubah jadi energi cahaya, Pak. betul sekali, tepuk tangan. Ya, jadi energi listrik itu bisa diubah, gitu ya. Kalau dalam kasus ini diubah menjadi cahaya dan Panas. Panas. Iya, betul sekali. Jadi energi listrik dimanfaatkan masyarakat. Ya, contohnya kalau dalam ini lampu untuk penerangan, itu terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Itu ya. Coba selain bolam lampu, peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik? Diperhatikan di sekitar rumah, di sekitar sekolah, di mana saja. Peralatan rumah tangga apa saja yang memanfaatkan energi listrik? Mas Priyo, coba. Mas Priyo. Listrik, Pak. Apa? Setrika listrik. Setrika listrik. Nah, di sana terjadi perubahan apa, Mas Priyo? Dari energi listrik menjadi panas, Pak. Iya, dari energi listrik menjadi energi panas. Mbak Genduk? Iya, Pak. Ya, apa? Kipas angin, Pak. Kipas angin, ya. Dari kipas angin bisa dilihat terjadi perubahan energi dari apa ke apa. Listrik menjadi energi gerak, Pak, muter kipasnya. Pintar sekali. Jadi jangan salah paham ya. Jadi nanti energi listrik menjadi angin. Bukan ya, yang betul energi listrik menjadi gerak. Gerak menjadi atau membuat angin berhembus seperti itu ya. Mbak Puji, Mbak Puji. Iya, Pak. Contoh apa lagi, Mbak Puji? Pesandan. Televisi, Pak. Televisi, ya. Televisi itu energi listrik berubah menjadi apa, Mbak Puji? Energi bunyi, terus cahaya. Iya, Pak. betul. Jadi suara atau bunyi dan cahaya. Tapi lama-lama juga bisa panas, Pak, ya? Betul sekali. Selain menjadi energi listrik dan menjadi energi bunyi dan cahaya, juga bisa menjadi energi panas. Itu ya. Guys, untuk menambah kita bermain dulu ya. Seperti ini. Menyanyikan lagu, kemudian disambung. Pak Es menunjuk Mas Priyo, nanti Mas Priyo juga bernyanyi, kemudian Mas Priyo menunjuk teman yang lain. Seperti itu ya. Ya, Pak. Sedang apa, sekarang, sedang apa, sekarang. Priyo, monggo. Sedang belajar sekarang. Belajar apa, sekarang. Aku menunjuk temannya. Aduh, Mbak Genduk. Belajar IPA sekarang. Sekarang IPA apa? Sekarang Mbak Puji, monggo. Belajar energi. Waduh. Tidak menyambung ya. Nah, ini
Kan tadi sudah ada akhiran IPA. Iya. Oh, IPA. Berarti Pak Puji kurang konsentrasi nih. Tepuk semangat. Nah, itu ya. Pak Puji tolong konsentrasi. Oke? ya, Pak. Oke. Nah, seperti contoh tadi, air merupakan salah satu sumber energi yang dapat menghasilkan energi listrik dari peristiwa apa tadi di PLTA, energi listrik. Nah, namun kita harus menjaga kebersihan air, gitu ya. Kebersihan air, ketersediaan air harus kita jaga, harus kita rawat agar bagaimana? Airnya tetap banyak, Pak. Iya, airnya tetap banyak, bisa tetap dimanfaatkan begitu ya. Jangan sampai rusak. Misalkan membuang sampah di sungai itu juga termasuk apa? Bagus atau tidak itu Mas Brio? Tidak, Pak. Tidak bagus ya. Nanti lingkungannya menjadi rusak ya. Nah, ini contoh lingkungan, gambar lingkungan. Kalau di lingkungannya sekitar Mbak Genduk bagaimana? Bersih atau kotor? Bersih, Pak. Alhamdulillah. Kalau Mbak Puji? Bersih, Pak. Alhamdulillah. Ini Mas juga bersih ya lingkungannya ya. Iya, Pak. Ya. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting sekali karena kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Ya, ada lingkungan alam dan lingkungan sosial. Itu ya. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia dan banyak manfaat. Yang pertama coba dibaca oleh Mbak Gendul. Oke, Pak. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Sampun, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Lancar sekali membacanya. Yang nomor 2, Mas Prio. Kita lingkungan sebagai tempat bekerja, setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Alhamdulillah, bagus sekali membacanya juga lancar. Yang terakhir Mbak Puji. Iya, Pak. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Alhamdulillah, ya muridnya Pak Is pinter-pinter sekali membacanya lancar semua itu ya. Nah, ini adalah pentingnya menjaga lingkungan karena lingkungan sangat berarti bagi kehidupan. Nah, lingkungan sebagai tempat mencari makan, contohnya di laut, kita harus menjaga kebersihan laut, tidak boleh mencari ikan dengan menggunakan bom misalnya seperti itu. Karena agar ekosistem di laut tetap terjaga dan para nelayan bisa mencari nafkah di laut. Tempat tinggal kita tidak layak, misalkan bau, banyak sampah, terus bising, airnya keruh. Kita tinggal di sana juga tidak nyaman. Bisa menjadi sarang Penyakit. Oke, jadi tidak menyehatkan juga. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap Bersih. agar kita tinggal nyaman. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya
kita mengerjakan LKPD-nya lagi. Dibuka link yang Pak Is kirim ke grup WA, ya, diakses, kemudian melengkapi peta pikiran. Nah, contohnya seperti ini peta pikirannya, lingkungan. Apa lingkungan itu? Terus ada berapa jenis lingkungan? Nah, apa fungsi lingkungan bagi manusia? Kemudian mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Dan apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Kenapa? Nah, ini dikerjakan. Pak Is kasih waktu sekitar 20 menit. Monggo. Sampun ya, waktu sudah habis. Nggih, Pak. Oke, coba Mas Priyo mempresentasikan hasilnya. Yo. Ya, itu. Bagaimana teman yang lain? Tanggapannya monggo. Mbak Gendut? Oke, Pak, setuju. Setuju. Kalau Mbak Puji? Iya Pak, setuju Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi manfaat lingkungan tadi sangat banyak ya. Yang lain untuk tempat tinggal tadi untuk apa? Mencari Untuk bekerja terus. mencari makan. Nah, mungkin ada lagi manfaat lingkungan yang tidak tertulis di tadi. Nah, coba cari tahu manfaat lingkungan dari orang di sekitarmu dengan cara melakukan wawancara. Nah, ini nanti disusun pertanyaannya, itu kemudian ditanyakan atau silakan mewawancarai orang tua, kakak, adik, jangan adik ya, bibi, paman, seperti itu ya, atau tetangga, boleh. Kemudian ditulis hasilnya seperti pada tabel berikut seperti ini. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Jadi tadi untuk pekerjaan rumah ya, Nana ya. Iya Pak. Nah, dicari manfaat lingkungan selain yang kita bahas tadi dari orang-orang di sekitar. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan bahas itu ya. Nggih, Pak. Nah, dari yang kita pelajari hari ini, apa yang bisa kamu dapatkan? Mbak Gendut? Supaya manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan. Mas Priyo? Apa yang Dari listrik, Pak. Ya, Air. Mbak Uji? Wawancara Pak. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Bisa tahu proses itu Pak, apa air bisa menjadi air listrik. Iya, alhamdulillah iya. Jadi kita mendapat wawasan baru ya. Jadi selain mencuci untuk air minum, air juga bisa diubah menjadi sumber energi. Nah, dari rentetan materi yang kita pelajari hari ini, adakah yang dipahami? Sudah, Pak. Paham semua? Nggih. Alhamdulillah semua pintar sekali muridnya Pak Is ya. Nah, jadi anak-anak demi kelangsungan hidup orang banyak ya, kita harus menjaga apa tadi? Lingkungan. Tetap bersih, tetap sehat agar kalau ditinggali tetap nyaman seperti karena jamnya sudah mendekati akhir, kita akhiri pelajaran hari ini, Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Mbak Uji ya, coba dipimpin doa teman-temannya. Iya Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih Mbak Puji. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.